Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya ingin membawa perenungan pada hari ini yang merupakan hari terakhir di tahun 2020. Kita akan membaca 1 Korintus 13 dengan versi yang sedikit berbeda. Di dalam 1 Korintus 13 dari ayat pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dari ayat ini mari kita baca dengan hal yang berbeda, yaitu dengan memandang apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020. Mungkin begini, Paulus berkata, "Jika aku bisa bercakap-cakap dengan semua bahasa manusia." Ini dapat diartikan mungkin di tahun 2020 ini kita memiliki komunikasi yang lancar. Kita memiliki koneksi orang-orang yang berpengaruh sehingga bisnis kita lancar. Dan kemudian mungkin kita menerima karunia bernubuat. Dalam hal ini mungkin dalam keseharian kita memiliki prediksi yang selalu tetap. Dalam bisnis kita dapat memperhitungkan segala sesuatu dengan detail dan selalu tepat seperti bernubuat. Jadi segala perhitungan kita pasti terjadi. God. Paulus berkata mengetahui segala rahasia manusia. Mungkin dalam 2020 ini kita juga mengerti jalan pikiran musuh kita. Maksudnya dalam hal bisnis. Dapat mengerti, oh nih si A nih pasti menawarkan harga sekian. Dia pasti menawarkan ini. Kita sepertinya tahu segala sesuatu. Dan mungkin iman kita sempurna sampai-sampai kita mendoakan orang sakit sembuh. Ya. Bahkan kita berkorban untuk pelayanan. Dikatakan kalau Paulus, jika tubuhku pun dikorbankan, dibakar, rela. Nah, mungkin di dalam tahun 2020 ini kita udah mati-matian pelayanan 100% ya. Di dalam dunia musik mungkin saya dapat gambarkan lebih jelas seperti ini. Jika aku bisa bermain piano lebih baik dari Lang Lang itu juara dunia pianis yang terkenal. Atau mungkin kita dapat bernyanyi lebih indah dari Mariah Carey. Ya. Atau membuat lagu yang lebih terkenal dari Paul McCartney. Atau menjual album lebih daripada The Beatles. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang pernah sukses, tinggi sekali mencapai sukses, akhirnya akan turun juga. Orang-orang itu akan turun menjadi tua dan ditinggal. Akan selalu muncul pengganti yang lebih hebat lagi. Yang muda-muda akan jauh lebih kreatif, jauh lebih berbakat, jauh lebih hebat dari skill keterampilan, dari segi ide kreativitas. Mereka lebih cemerlang dengan semangat anak muda. Dan mereka yang dulu terkenal, yang selalu di bawah sorot lampu menjadi pusat perhatian, makin lama ditinggalkan. Saya juga tahu beberapa artis yang sudah cukup lama, tahun 70-80, sekarang mereka mungkin sering diundang nyanyi hanya oleh teman-teman, keluarga, sahabat saja.
Apa yang menjadi perenungan kita atas semua ini? Hal ini pun terjadi pada setiap kita. Tidak peduli seberapa tinggi kita sudah mendaki, akhirnya kita akan turun juga. Di akhir penghujung hari 2020, seberapa tinggi saudara sudah mendaki? Mungkin saudara sudah mencapai kesuksesan. Apapun berkat yang sudah kita terima dalam hidup kita ini, yang membawa kita kepada posisi yang lebih baik, posisi yang sukses, memperoleh kehormatan yang kita perjuangkan, semua itu tidak ada bandingnya dengan kasih Allah. Di tahun 2020 ini mungkin juga kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar target-target dalam hidup kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi mungkin masih belum tercapai karena pandemi. Mungkin itu adalah suatu tanda kita harus mengevaluasi kembali. Apakah target-target kita sudah dialaskan kepada kasih Tuhan? Apakah target-target kita sudah berdasarkan iman dan pengharapan yang benar di hadapan Kristus? Karena kita harus sadar bahwa apa yang kita inginkan di dunia ini suatu saat akan lenyap. Dan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ayat ini berkata, akhirnya yang tertinggal hanya iman, pengharapan, dan kasih. Sebelum kita kehilangan hal-hal yang akan hilang, sebaiknya kita tetap berpegang pada hal-hal yang kekal. Yang tertulis di sini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Di ujung 2020 ini, jikalau ada di antara saudara masih berpikir, aduh rencana saya masih gagal. Aduh kok sepertinya bisnis tidak membaik. Tapi iman kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan pengharapan kita selalu ada. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dijamin oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling besar, yang harus kita perjuangkan adalah kasih. Kita harus memiliki kasih itu. Semua aktivitas, semua kegiatan kita dalam kehidupan 2020 ini, mari kita evaluasi. Apakah kita melakukan berdasarkan kasih atau tidak? Atau hanya nafsu, mengejar kekayaan, mengejar keinginan? Apakah itu dosa? Tidak. Tetapi semua itu akan hilang. Yang tertinggal adalah kasih. Jadi mari kita sama-sama renungkan ayat dari 1 Korintus 13 ayat 13 ini, yang menjadi ayat terakhir di program renungan harian kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apakah saudara memiliki kasih itu? Masih tinggal di dalam hidup saudara? Kalau yang masih tinggal pun sudah tidak ada, maka hidup saudara kosong. Jangan sampai hidup kita kosong, tetapi hidup kita harus penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman yang akan membentuk kasih, dan itulah yang terbesar di antaranya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kembali kami merenungkan firman-Mu Tuhan, merenungkan bahwa pengharapan, iman kami, dan kasih kami itu adalah yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mempertahankannya Tuhan. Ajar kami melandaskan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, setiap keputusan kami berdasarkan kasih kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami di tahun 2020 ini mungkin tidak mengikuti kehendak-Mu Tuhan, yang mengambil keputusan berdasar kehendak keinginan sendiri yang tidak seturut dengan kasih-Mu. Mari Tuhan Kau tuntun kembali kami Tuhan di penghujung akhir tahun ini. Biarlah kami dapat menilai diri kami sendiri dan bertobat kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami memerlukan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga di tahun yang akan datang kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami dapat mengucap syukur selalu kepada Engkau.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu bersetengah dengan setiap kami Tuhan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah hilang di antara anak-anaknya yang setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.